Nah, pada tahun 2021 pemerintah akan memberikan bantuan sebesar 15 juta rupiah per kepala keluarga. Apa saja syaratnya dan bagaimana cara mendapatkannya? Silakan teman-teman simak videonya sampai selesai. Informasi tersebut melalui website kompas.com dengan judul berita fakir miskin dapat 15 juta untuk perbaikan rumah. Ini kriteria dan caranya. Dikutip dari kompas.com, pemerintah akan memberikan bantuan berupa rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau RSRTLH pada tahun 2021. Nah, bansos RTLH tersebut diagendakan untuk tahun 2021. RTLH sendiri merupakan kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal. Nah, nantinya fakir miskin yang mendapatkan bantuan tersebut itu akan diperbaiki atau direhabilitasi mulai dari atap rumah, kemudian lantai, kemudian juga dinding rumah serta fasilitas MCK. Nah, kemudian adapun nilai yang didapatkan bagi masyarakat miskin yang nantinya akan mendapatkan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut itu nilainya sebesar 15 juta per kepala keluarga per unit. Nah, selanjutnya apa saja kriteria mendapatkan bantuan atau syarat untuk menerima program tersebut, yakni program RTLH atau program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial ada beberapa kriteria dan syaratnya. Nah, yang pertama masuk kategori fakir miskin dan memiliki KTP atau identitas yang masih berlaku. Selanjutnya, syarat yang kedua atau kriteria yang kedua, kepala keluarga atau anggota keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau memperoleh upah di bawah UMR. Selanjutnya, syarat yang ketiga, kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti mendapatkan bantuan dari zakat atau raskin. Selanjutnya, untuk syarat atau kriteria yang keempat itu adalah tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati. Untuk syarat yang kelima itu memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau kirik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status tanah. Nah, artinya teman-teman untuk mendapatkan bantuan ini teman-teman status tanahnya itu harus milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat. Kalau teman-teman status tanahnya itu bukan milik sendiri artinya tidak bisa mendapatkan bantuan ini. Nah, syarat selanjutnya bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah tersebut selama minimal 5 tahun setelah mendapatkan bantuan RSRTLH atau rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dari Kementerian Sosial. Artinya teman-teman kalau sudah mendapatkan bantuan tersebut itu tidak boleh menyewakan atau menjual rumah tersebut selama minimal 5 tahun ke depan. Nah, itu dia teman-teman untuk syarat mendapatkan bantuan RSRTLH atau rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dari Kementerian Sosial. Nah, bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial rumah tidak layak huni tersebut? Nah, yang pertama, perorangan atau masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial itu mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten maupun kota. Nah, selanjutnya dari Dinas Sosial Kabupaten Kota itu akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima RTLH sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu atau masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Kota itu akan mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah dengan
permohonan tembusan disampaikan ke Kepala Dinsos Provinsi. Kemudian proses selanjutnya, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah mulai memverifikasi serta validasi kembali usulan proposal dari Dinsos, kabupaten maupun kota. Nah, selanjutnya Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah menetapkan lokasi dan penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni tersebut. Nah, hasil dari penetapan lokasi dan penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni tersebut disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten maupun kota. Kemudian Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota itu akan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerima program. Nah, itu dia teman-teman kurang lebih cara mendapatkannya. Artinya beberapa proses itu harus dilalui cukup ketat. Itu nanti harus diverifikasi dan divalidasi untuk calon penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni tersebut. Teman-teman nanti bisa berkoordinasi dengan